Siang, salam sejahtera bagi kita semua. BPS Kota Bekasi hari ini akan mengadakan rilis berita resmi statistik Selasa 2 Januari 2024 tentang perkembangan indeks harga konsumen dan perkembangan pariwisata. Next. Perkembangan indeks harga konsumen atau inflasi Januari 2024. Next. Ada beberapa catatan yang menjadi headline di beberapa media online. Antara lain pertama, harga komoditas di Kota Bekasi H-1 Natal dan Tahun Baru diinfokan harga bawang merah merangkak naik. Itu kita lihat di wawainews.id 24 Desember 2023. Kemudian detik.com di 27 Desember 2023 menyampaikan berita bahwa harga naik terus cabai hingga bawang merah berpotensi sumbang inflasi. Tribunnews.com di 27 Desember 2023 menyampaikan jelang tahun baru 2024 harga bawang merah meroket jadi 35.430 per kilogram. Kami sampaikan bahwa inflasi di Kota Bekasi month-to-month Desember 2023 terhadap November 2023 tercatat 0,54%. Sedangkan inflasi year to date Desember 2023 terhadap Desember 2022 tercatat 3,14%. Inflasi berdasarkan kelompok month-to-month dapat kami sampaikan sebagai berikut. Untuk makanan, minuman, dan tembakau punya andil inflasi sebesar 0,3440. Kemudian diikuti dengan inflasi di sektor rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 0,1231. Untuk sektor yang menyumbang deflasi tercatat di sektor transportasi terjadi deflasi sebesar minus 0,05 dengan andil inflasi sebesar minus 0,0072. Next. Jika kita lihat komoditas-komoditas yang punya andil terhadap inflasi, dapat kami sampaikan. Yang pertama adalah cabai merah, punya andil inflasi sebesar 0,1195. Kemudian untuk rekreasi, punya andil terhadap inflasi sebesar 0,1055. Komoditas bawang merah sebesar 0,0477, untuk kretek filter sebesar 0,0250 dan tomat sebesar 0,0231. Di samping beberapa komoditas yang menyumbang inflasi, ada beberapa komoditas juga yang mengalami deflasi. Tercatat komoditas yang mengalami deflasi adalah antara lain jeruk sebesar minus 0,0357, daging ayam ras sebesar minus 0,0228, ketimun minus 0,0097, pir minus 0,0072, dan daging sapi minus 0,0059. Next. Inflasi Desember year on year atau Desember 2023 terhadap Desember 2022 tercatat sebesar 3,14%. Jika kita bandingkan dengan di tahun 2022, maka inflasi year on year di Desember 2023 lebih rendah dibanding inflasi year on year di tahun 2022.
dapat kita lihat di grafik. Jika di Desember 2022 itu tercatat sebesar 5,37% inflasi, maka di Desember 2023 year on year terhadap Desember 2022 kita hanya mengalami inflasi sebesar 3,14%. Next. Kemudian perkembangan inflasi Desember 2023 year on year atau andil inflasi beberapa komoditas Desember 2023 year on year, kita lihat komoditas yang paling besar memberikan andil inflasi yaitu komoditas beras, menyumbang 0,4833. Kemudian disusul dengan cabai merah sebesar 0,2998, rokok kretek filter 0,1470, rekreasi 0,1171, kemudian sate 0,0883, cabai rawit 0,0816, rokok putih 0,0685. Yang terakhir, sekolah menengah atas juga mempunyai andil inflasi sebesar 0,0560. Kalau kita lihat perkembangan inflasi year on year, dari Desember 2019 sampai Desember 2023, dapat kita lihat ada fluktuasi yang cukup tinggi. Jika di 2019 tercatat inflasi year on year di Desember sebesar 4,28, di tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 2,81, di tahun 2021 penurunan lagi sebesar 1,61, akan tetapi di tahun 2022 mengalami kenaikan yang cukup signifikan yaitu 5,37. Kemudian di tahun 2023 terjadi penurunan sebesar 3,14, yang berarti pengendalian inflasi di Kota Bekasi cukup efektif, efisien, sehingga bisa menurunkan laju inflasi dibanding tahun 2022. Kalau kita lihat di beberapa kota inflasi di Jawa Barat, tercatat 7 kota inflasi. Yang tertinggi terdapat di Kota Bogor, tercatat 3,36% inflasi. Kemudian selanjutnya di Kota Cirebon sebesar 3,22%. Untuk Kota Bekasi tercatat 3,14%, termasuk cukup tinggi. Sedangkan inflasi yang terendah itu terdapat di Kota Bandung, hanya mengalami inflasi Desember year on year sebesar 0,63%. Jika kita lihat di tabel sebelah kanan, kita lihat untuk Kota Bogor mengalami inflasi year on year, baik year on to date maupun year on year di tahun 2023. Sebaliknya, untuk Kota Bandung mengalami inflasi di Desember 2023 baik year on year to date maupun year on year 0,63. Next. Secara umum ringkasan laporan tentang laju inflasi dapat kami sampaikan bahwa inflasi tahun ke tahun atau year on year mencapai 3,14% dan inflasi tahun kalender year to date sebesar 3,14%. Penyumbang utama inflasi year on year diantaranya adalah komoditas beras, cabai merah, rokok kretek filter, rekreasi, dan sate. 2. Penyumbang inflasi utama man-to-man diantaranya adalah komoditas cabai merah, rekreasi, bawang merah, rokok kretek filter, dan tomat. Sedangkan komoditas penyumbang deflasi diantaranya jeruk, daging, ayam ras, ketimun, pir, dan daging sapi.
Tiga, pada Desember 2023 terjadi inflasi mantuman sebesar 0,54%. Dari 7 kota di Jawa Barat, inflasi tertinggi terjadi di Kota Bekasi dan inflasi terendah terjadi di Kota Sukabumi sebesar 0,19%. Ini menjadi warning bagi Kota Bekasi bahwa pengendalian inflasi di bulan Desember mantuman Kota Bekasi tertinggi dari seluruh kota yang ada di Provinsi Jawa Barat. Harapan kami di bulan Januari ke depan ada monitoring, ada intervensi sehingga bisa mengendalikan laju inflasi yang tidak terlalu tinggi. Next. Baik, berikut kami sampaikan laporan juga tentang perkembangan pariwisata di Kota Bekasi, yaitu tentang perkembangan tingkat penghunian kamar. Baik hotel bintang 5 maupun bintang 1. Next. Kalau kita lihat berdasarkan grafik yang kami sampaikan melalui tayangan ini, ada fluktuasi yang cukup menggembirakan di mana di tahun 2023 ada perkembangan bulanan tentang tingkat penghunian kamar hotel di Kota Bekasi yang cukup menggembirakan. Kalau kita lihat di 2023 TPK atau tingkat penghunian kamar hotel tercatat 56,3% dengan rincian untuk hotel berbintang 4 sebesar 67,91%, hotel bintang 3 57,22%, hotel bintang 2 55,38%, dan hotel bintang 1 sebesar 21,52%. Yang dapat kita simpulkan bahwa tingkat penghunian kamar hotel bintang 4 cukup tinggi, jauh lebih tinggi 3 kali lipat dibanding tingkat penghunian kamar untuk hotel bintang 1. Kemudian kita lihat di bulan November, tingkat penghunian hotel bintang di Kota Bekasi mencapai 56,30% atau mengalami kenaikan sebesar 0,03% untuk year on year atau 0,2% kalau kita lihat month to month. Jadi kalau month to month itu dibanding bulan sebelumnya, sedangkan year on year dibanding bulan di tahun 2023. Perubahan tingkat penghunian kamar tertinggi terjadi pada hotel bintang 4, yaitu mengalami kenaikan yang cukup tinggi sebesar 5,59% kalau kita lihat dari periode month to month. Next. Kemudian jenis tamu tercatat bahwa di bulan November 2023 jenis tamu di hotel di Kota Bekasi sebagian besar atau 98,24% didominasi oleh tamu domestik. Sisanya sebesar 1,76 adalah tamu non-domestik. Kemudian kalau kita lihat perkembangan grafik, kita bisa melihat bahwa di bulan Oktober itu terjadi tingkat penghunian kamar yang tertinggi dibanding bulan-bulan lain di tahun 2023. Sementara rata-rata lama menginap tamu atau RLMT di hotel bintang di Kota Bekasi pada November 2023 tercatat 1,46 hari secara mantuman atau mengalami penurunan sebesar 3,59%. Untuk rata-rata lama menginap tamu asing tercatat 2,08 hari, sedangkan rata-rata lama menginap tamu domestik selama 1,45 hari.
atau rata-rata lama menginap tamu asing 0,62 hari lebih lama dibanding rata-rata menginap tamu domestik. Next. Ringkasan dari perkembangan pariwisata. Yang pertama, tingkat penghunian kamar atau TPK Hotel Bintang di Kota Bekasi pada November 2023 mencapai 56,30% atau meningkat 0,20 poin dibandingkan dengan tingkat penghunian kamar pada bulan Oktober 2023 secara month-to-month. Jika dibandingkan dengan tingkat penghunian kamar bulan November 2022 atau year on year, terjadi peningkatan sebesar 0,03%. Dua, rata-rata lama menginap tamu atau RLMT di Hotel Bintang Kota Bekasi pada November 2023 tercatat 1,46 hari atau turun 3,59% dari bulan Oktober 2023. Demikian rilis dari BPS Kota Bekasi yang bisa kami sampaikan. Secara kontinu setiap awal bulan BPS Kota Bekasi akan mengadakan rilis untuk mengupdate perkembangan hasil-hasil pendataan kami kepada masyarakat. Terima kasih kami ucapkan atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.